sifat cahaya. Apa itu optik? Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Tujuan percobaan: yang pertama, menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. Yang keempat, menentukan fokus cermin cekung. Yang kelima, menentukan fokus lensa cembung. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu yang pertama cermin datar, yang kedua cermin cembung, yang ketiga cermin cekung, yang keempat lampu senter, yang kelima busur derajat, yang keenam kertas putih, yang ketujuh lilin, yang kedelapan layar atau tabir kertas, yang sembilan celah cahaya. Percobaan pertama membahas pemantulan cahaya pada cermin datar. Alat yang digunakan yaitu lampu senter dan celah cahaya yang disusun di depan cermin datar. Setelah itu, lampu senter dinyalakan dan diamati jalan berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai permukaan cermin. Selanjutnya, jalur bekas cahaya digambarkan sehingga terlihat sudut datang dan sudut pantul. Besar sudut datang dan sudut pantul kemudian diukur menggunakan busur derajat. Dari hasil pengukuran diperoleh sudut sebesar 25 derajat. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul, sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Yang selanjutnya yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat percobaan sesuai dengan susunan yang telah ditentukan. Setelah itu, nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarlah arah berkas sinar tersebut, lalu amati bayangan yang terbentuk pada cermin cembung dan sifat-sifatnya. Berdasarkan hasil pengamatan, cermin cembung memantulkan sinar cahaya secara menyebar. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama, susunlah alat sesuai dengan gambar atau susunan yang telah ditentukan. Setelah itu, nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarlah jalannya berkas sinar tersebut, lalu catat sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. Selanjutnya, atur jarak benda dan posisi layar sehingga bayangan dan layar terlihat jelas dan tajam. Ukur jarak benda terhadap cermin serta jarak bayangan yang terbentuk. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bayangan yang terbentuk pada layar bersifat nyata dan terbalik. Kemudian, geser benda menjauhi cermin cekung dan amati perubahan bayangan yang terjadi. Pada jarak tertentu, bayangan benda akan menghilang. Setelah itu, ukur kembali jarak benda dari cermin cekung serta jarak bayangan yang dihasilkan dari posisi tersebut. Dan di sini kami melakukan percobaan pada jarak benda di 18 cm dan jarak bayangannya 4 cm. Di sini pada percobaan kedua pada jarak bendanya yaitu 25 cm, sedangkan jarak bayangannya yaitu 3 cm. Dan di sini pada jarak bendanya yaitu 30 cm dan jarak bayangannya yaitu 2 cm. Pembiasan cahaya. Adapun alat dan bahan yang akan gunakan yaitu lampu senter, celah cahaya, balok kaca, kertas putih, busur derajat, lensa cembung, lensa cekung, layar atau tabir kertas, lilin, dan penggaris. Percobaan pembiasan cahaya dengan balok kaca.
Pembiasan cahaya terjadi ketika cahaya melewati dua medium yang berbeda, misalnya dari udara ke kaca. Perbedaan medium menyebabkan kecepatan cahaya berubah, sehingga arah cahaya juga ikut berubah dan membelok. Pada balok kaca, cahaya mengalami pembelokan saat memasuki kaca dan kembali membelok ketika keluar dari kaca. Akibatnya, jalur cahaya terlihat bengkok atau berubah arah. Peristiwa inilah yang disebut sebagai pembiasan cahaya. Kemudian, percobaan pembiasan cahaya dengan lensa cembung. Lensa cembung membiaskan cahaya sehingga sinar sejajar dibiarkan dan berkumpul di satu titik fokus. Jika benda diletakkan dekat lensa bayangan yang terbentuk bersifat maya tegak dan diperbesar. Inilah sebabnya lensa cembung digunakan pada alat optik.